Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 27 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berdiri Tegap Bersamanya. Berdiri tegap bersamanya. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, yang menjadi sebuah permasalahan dalam hidup kami, bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa serangan daripada si jahat, namun sesungguhnya bagaimana kami bisa berdiri tegap bersama Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang pilihan hidup, mana yang jauh lebih penting? Hidup tanpa masalah atau kita hidup mampu menghadapi masalah? Dua pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama adalah hidup tanpa masalah. Yang kedua adalah hidup mampu mengatasi masalah. Kalau hidup mampu mengatasi masalah, setiap masalah itu selesai. Namun kalau hidup tanpa masalah, itu belum berarti hidup tidak ada masalah. Sebut saja Anda tidak sakit, Anda kaya, Anda lancar segala sesuatu. Tidak ada hal-hal yang menghambat hidup dalam kecukupan, hidup di dalam tempat yang aman dan nyaman. Apakah tidak ada masalah? Belum tentu. Kita sudah melihat banyak orang yang berkecukupan, hidupnya kesepian. Banyak orang yang sudah bisa membeli apapun di dalam hidupnya, tetap tidak memiliki damai sejahtera. Jadi pilihan hidup bukan berarti hidup yang tanpa masalah, tapi hidup kita mampu menghadapi masalah. Itulah hidup yang tanpa masalah. Karena masalah seringkali ditimbulkan justru di dalam kelimpahan. Tatkala Anda sanggup membeli apapun dengan uang Anda, maka berbagai macam penyakit timbul. Karena Anda bisa membeli apapun juga, makanan, dan bisa memasukkan ke dalam tubuh Anda. Tatkala Anda bisa bepergian kemanapun juga, maka tidak ada lagi tempat yang menarik buat dirimu karena semua sudah dikunjungi. Maka itulah timbul masalah. Tatkala engkau bisa melakukan pesta-pesta yang mahal. Saya pernah mengunjungi sebuah pesta ulang tahun seorang anak remaja karena orang tuanya kaya raya. Itu punya dengar 1 miliar. Jadi 1 miliar hanya untuk ulang tahun anak yang 17 tahun. Apakah tidak ada masalah? Saya percaya masalah, karena harus mengundang banyak orang, makanan harus dites, gaun apa yang paling cocok, papahnya pakai pakaian apa, mamahnya pakai pakaian apa, harus mencari siapa mungkin pembawa acara yang terbaik, mungkin perlu mengundang yang tingkat nasional, bahkan tingkat luar negeri mungkin. Sahabat seperjalanan, hidup yang terpenting adalah kita sanggup menghadapi masalah, dan tema renungan kita adalah berdiri tegap bersamanya. Dan firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis datang tidak di dalam bentuk-bentuk yang menakutkan. Giginya panjang, lidahnya menjulur, jari jemarinya, kukunya panjang, rambutnya terurai ke depan, dan wajahnya tertutup. Lalu kalau berjalan, iblis itu tidak menapak ke tanah. Dan kalau tertawa, dengan ciri khasnya setan tertawa seperti yang ada di film-film. Tidak demikian. Iblis itu melakukan tipu muslihat untuk menjauhkan kita dari Allah. Bisa lewat masalah, bisa lewat kesenangan. Kalau lewat kesenangan, saya sudah uraikan tadi. Itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus dalam pencobaan 3 kali. Seluruh kota ini aku berikan kepadamu. Ubahlah batu ini menjadi roti. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Malaikat-malaikat akan menatang engkau. Yang digoda dari Yesus adalah kekuasaannya.
Yesus mampu melakukan apapun juga, hanya dengan satu syarat. Yesus tunduk kepada setan, dan itu tidak dilakukan oleh Yesus. Namun bagaimana tipu muslihat yang dilakukan setan bukan dalam bentuk kesenangan, tapi dalam bentuk kesusahan. Sakit penyakit bisa menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan. Ekonomi bisa membuat kita juga jauh dari Tuhan. Sehingga yang membuat lekat kita kepada Tuhan bukan karena berkecukupan, bukan juga karena kekurangan, bukan juga karena kita sehat, bukan juga karena kita sakit, bukan juga karena kita dalam kelancaran atau juga di dalam keadaan terhambat. Yang menyebabkan seseorang dekat kepada Allah, mampu berdiri tegap bersama dengan Tuhan, bukan semuanya itu. Tapi Alkitab mengatakan apa? Di dalam ayat-ayat yang berikut dalam kitab Efesus dikatakan, engkau harus berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Perisaimu adalah perisai iman, sehingga engkau mampu melawan panah api daripada si jahat. Ketopangmu adalah keselamatan, pedangmu adalah pedang roh. Jadi yang mengikat engkau lekat dengan Dia adalah hidup di dalam kebenaran dan bersamanya, yaitu bersama dengan Tuhan. Sewaktu kita mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Sewaktu kita memakai perisainya adalah perisai iman, bukan mengandalkan dunia, bukan mengandalkan jabatan, bukan mengandalkan katakanlah kekuatan kuasa kita, tapi perisaimu adalah perisai iman, yaitu engkau menjaga imanmu tetap melekat kepada Allah, mempercayai Allah, tidak mencurigai Allah, dan meyakini segala sesuatu sebagaimana Roma pasal 8 ayat 28, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Ketopangnya adalah ketopang keselamatan. Kalau ketopang itu adalah melindungi kepala, melindungi otak kita, maka cara berpikir kita, apa yang ada diisi dalam kepala kita dan otak kita, semata-mata hidup, dan apa yang menjadi fokus pikiran kita semata-mata benar di dalam Tuhan. Sewaktu engkau menjalani hidup itu di dalam kepalamu, fokusnya adalah hidupku bagi Tuhan, hidupku untuk Tuhan, dan hidupku oleh Tuhan, maka seluruh kesenangan, kesusahan tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Karena kesenangan, karena kelancaran kita melupakan Tuhan. Karena kesusahan, sakit, penyakit, problem, kita pun tidak mempercayai Tuhan. Mengapa tidak menolong saya? Pedang yang kita gunakan dikatakan adalah pedang roh. Dan sewaktu kita punya potensi ada pedang di tangan kita, maka kita akan benar menggunakan pedang itu. Bukan untuk menyakiti orang, bukan untuk mengancam orang, bukan juga untuk menakut-nakuti orang. Tapi pedang itu adalah untuk melindungi diri kita, melindungi orang-orang terdekat dengan kita, tidak terkena oleh tipu muslihat iblis. Memakai perisai kita, perisai iman, agar kita tidak terkena oleh panah api daripada si jahat. Sehingga kesimpulannya, kehidupan kita sebagai orang percaya bagaimana berdiri tegap bersamanya, bukan karena kesenangan, bukan karena kelancaran, bukan karena kekayaan, bukan karena kemiskinan, bukan karena sakit penyakit, bukan karena persoalan hidup. Namun engkau hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun keadaan, engkau naik, engkau turun, engkau kaya, engkau miskin, engkau sehat, engkau sakit, engkau tetap bersama dengan Dia dan tetap memegang kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tetap meyakini Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan kita dalam kesulitan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita dan tidak membiarkan kita sendiri. Di dalam keberlebihan, di dalam tatkala kita diberkati, kita bisa memakai berkat pun bukan untuk diri sendiri, namun untuk kemuliaan Allah. Pada dasarnya sahabat seperjalanan, engkau akan sanggup berdiri tegap bersama Tuhan, bersamanya. Sewaktu engkau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, hidupmu dalam kebenaran, hidupmu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang dimuliakan di atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kebenaran firman Allah yang sudah kami renungan, kami baca pada saat ini, boleh mengingatkan kami, yang membuat kami hidup berdiri tegap bersama dengan Tuhan.
adalah kami melekat kepada Tuhan, melekat di dalam kebenaran, melekat di dalam keadilan Allah, meyakini perisai dan perlindungan kami adalah iman percaya kami kepada Allah, agar kami mampu melawan segala sesuatu daripada si jahat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Berdiri tegap bersamanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.